Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kami dari Kelompok 6. yang beranggotakan saya Arif Febriansa. Saya Dina Istiliana. Saya Andini Pratiwi. Saya Siti Alena Cita. Saya Rizky Maulani. Kami akan bahas materi tentang tata paragraf dalam bahasa Indonesia. Selamat. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Nama lain dari paragraf adalah alinea. Syarat-syarat paragraf yang baik. Paragraf memiliki dua unsur. Unsur yang pertama, kalimat utama, dan unsur yang kedua, kalimat penjelas. Inti dari sebuah paragraf terletak pada kalimat utama, sedangkan kalimat penjelas berfungsi menjelaskan gagasan yang ada pada kalimat utama. Untuk menulis sebuah paragraf yang baik, maka diperlukan beberapa persyaratan. Nah, persyaratan yang pertama yaitu ada kesatuan. Kesatuan dapat disebut juga sebagai kohesi. Kesatuan dalam paragraf ini maksudnya adalah dalam sebuah paragraf hanya boleh mengandung satu gagasan saja. Jadi jika kalimat-kalimat yang ada dalam sebuah paragraf saling berhubungan, dapat dikatakan sebagai paragraf yang memiliki kesatuan atau paragraf yang memiliki kohesi. Persyaratan yang kedua ada kelengkapan. Nah, pada kelengkapan ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama yaitu gagasan utama atau tema. Yang kedua, kalimat utama. Nah, kalimat utama ini dapat diletakkan di awal ataupun di akhir sebuah paragraf. Selanjutnya, ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berfungsi sebagai menjelaskan ide dari kalimat utama sehingga menjadi jelas, rinci, dan lengkap. Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang terakhir adalah kepaduan atau koherensi. Kepaduan ini merupakan kalimat dalam sebuah paragraf yang terangkai secara logis dan saling mendukung gagasan utama. Macam-macam paragraf. Berdasarkan sifat dan tujuannya, paragraf diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah suatu paragraf yang berfungsi sebagai pembuka suatu karangan atau tulisan. 2. Paragraf inti. Paragraf inti adalah kalimat yang mengandung isi paling pokok pada paragraf. Biasanya terdapat pada kalimat umum yang kemudian dijelaskan oleh kalimat lainnya dalam paragraf yang sifatnya lebih khusus. 3. Paragraf penutup. Paragraf penutup adalah paragraf yang berisi tentang kesimpulan masalah yang telah dibahas dalam paragraf penghubung, atau bisa juga berupa penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting dalam uraian-uraian sebelumnya. Klarifikasi paragraf dibagi menjadi 4, yaitu 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal dan akhir paragraf. 4. Paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang pikiran utamanya terdapat pada keseluruhan kalimat dalam paragraf yang bersangkutan. Unsur penanda kepanduan paragraf. Kepanduan paragraf bersangkut paut dengan kekompakan berhubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Untuk penanda, kepanduan paragraf dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu pengulangan kata atau frasa kunci, yaitu dengan memanfaatkan kata-kata atau frasa-frasa kunci yang terdapat dalam suatu kalimat. Kemudian yang kedua, pengulangan kata ganti dilakukan dengan cara menempatkan kata ganti dengan mengganti sesuatu yang sudah pada kalimat sebelumnya. 3. Penggunaan kata atau frasa transisi digunakan untuk menjaga kepanduan suatu paragraf dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi berikut.
Yang pertama, kata atau frasa transisi penanda hubungan tambahan. Yang kedua, kata atau frasa transisi penanda hubungan perbandingan. Yang ketiga, kata atau frasa transisi penanda hubungan akibat atau hasil. Pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf pada dasarnya berkaitan dengan persoalan membuat rincian pikiran dengan pola dan urutan yang baik sesuai kebutuhan. Sekian video penjabaran dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum